warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurud dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kita diberikan kesehatan, nikmat, panjang umur. Amin, amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya, sholawat serta salam tidak lupa kita panjatkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa seluruh umat manusia dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamnya ini. Amin, amin. Berdirinya saya di sini, saya akan menyampaikan mengenai memperbaiki diri. Apa sih memperbaiki diri itu? Memperbaiki diri itu bukan hanya sekedar body, bukan dari itu, tapi dari hati kita yang terdalam. Memperbaiki diri dari akhlak, moral, perbuatan, segalanya kita perbaiki. Dari buruk menjadi baik, dari baik menjadi lebih baik. Memperbaiki diri adalah di mana hal yang keinginan, kebiasaan kita yang tidak baik menjadi baik di mata Allah maupun makhluknya. Sebab jika di mata Allah saja sudah baik, apalagi di mata ciptaannya. Nah, akan tetapi sebelum kita melakukan segala sesuatu, dari hal besar atau kecil, dari hal tinggi atau rendah, dari jauh atau dekat, kita pasti mempunyai niat terlebih dahulu pastinya kan. Nah, agar segala sesuatu yang kita kerjakan itu dapat memperlancar. Nah, niat itu adalah bagian dari ibadah. Kalau kita melakukan segala sesuatunya itu termasuk amal ibadah, dihitung ibadah. Nah, Nabi Muhammad sudah berkata di dalam hadis, innamal a'malu binniyati, segala sesuatu tergantung pada niatnya. Kalau niat kita baik, ingin memperbaiki diri, justru akan lebih baik. Betapa pentingnya niat itu. Jika kita melakukan semuanya dengan niat, Masya Allah, pahalanya lebih besar daripada sholat sunnah. Dalam berniat saja kita tidak boleh salah niat, apalagi bukan selain karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya kita mau pergi ke masjid untuk sholat, tetapi niat kita bukan hanya karena Allah, biar dipuji tetangga. Nah, itu semisalnya itu tidak akan mendapat pahala, akan tetapi mendapat lelahnya saja. Pahala belum tentu dapat, justru akan membuat Allah murka kepada orang-orang yang zalim. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, di situ kita bisa menyimpulkan betapa pentingnya niat itu dari dalam diri kita. Kita bisa melakukan niat sambil berproses, juga bisa seperti sholat sambil takbiratul ihram. Nah, jadi kita memperbaiki diri itu tidak ada salahnya. Menaruh niat bersama kita memproses dari awal kita berniat, itu tidak salah. Kemudian Allah menganjurkan, Allah berfirman bahwa harus wajib bagi seorang muslim membenahi diri. Di dalam Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Dan janganlah kamu merasa lemah, dan jangan pula bersedih hati, sebab orang yang paling tinggi derajatnya jika orang yang paling beriman. Wala tahinu wala tahzanu. Dan janganlah kamu merasa lemah. Lemah dalam apa? Lemah dalam iman. Jika kamu lemah dalam iman, setan mana yang tidak menggoda kamu? Pasti akan banyak setan. Seperti setan itu kan banyak. Setan itu banyak dan akan menggoda kita seperti iman kita lemah. Makanya Allah sudah mensupport kita. Wahai umat muslim, janganlah kamu lemah di hadapan setan-setan yang ingin menggoda kamu, tetapi kamu lemahlah di hadapanku. Kita boleh lemah di hadapan Allah, tapi tidak boleh lemah di hadapan setan-setan. Kemudian wala tahzanu, dan janganlah bersedih hati. Kenapa sih ingin memperbaiki diri? Kan begitu. Nah, hati kita menjadi sedih. Kenapa juga ingin memperbaiki diri? Oleh karena apa? Kita
merasa tidak ada manfaatnya, tetapi itu sangat-sangat dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaiki diri. Dari akhlak, segala sesuatu yang baik di hadapan Allah. Di hadapan Allah saja kita belum tentu merasa baik, apalagi di hadapan manusia. Jadi kita harus ya semangat memperbaiki diri. Allah saja sudah menyemangati kita di dalam Quran. Nah, kemudian wa antumul a'launa, dan kamu orang yang paling tinggi derajatnya. Apa yang paling tinggi derajatnya? Jika kamu orang in kuntum mu'minin, jika kamu orang yang beriman. Kita mempunyai iman saja, iman kita kuat saja, kita paling tinggi derajatnya di hadapan Allah. Apalagi kita sudah mempunyai iman, sudah memperbaiki diri sebaik-baiknya, itu sangat paling tinggi derajatnya di hadapan Allah. Baik, disitulah kita bisa menyimpulkan betapa pentingnya kita membenahi diri. Dari itu yang sudah saya bilang, dari hal buruk, dari hal buruk menjadi baik, dari hal baik menjadi buruk, menjadi lebih baik. Betapa pentingnya memperbaiki diri. Kita sudah merasa, ngapain memperbaiki diri gitu kan. Nah, semisalnya kita menanam satu tumbuhan misalnya, tetapi rumput ikut tumbuh di pinggir-pinggirnya. Nah, di situ kita bisa menyimpulkan betapa besar cobaan kita ingin memperbaiki diri. Misalnya ada orang, rumput ini sebagai orang, ngapain memperbaiki diri? Ini apa gunanya? Ini sebagai umat muslim kita harus percaya diri. Akan tetapi kita dibalas di hadapan Allah, derajat kita paling tinggi jika kamu orang yang beriman. Makanya kita harus kuatkan iman, niatkan dari dalam hati ingin memperbaiki diri. Banyak orang yang di luaran sana dari pondok keluar pondok kan, jadi ya tidak tahu arah, mereka kan justru dari baik menjadi buruk. Nah, itu tidak baik, jangan dicontoh. Nah, seandainya kita dari luar terus ke pondok, itu juga bisa menjamin kita memperbaiki diri. Tapi keluarnya kita belum nggak tahu juga. Ya, nasihat saya di sini, perbaikilah diri kamu sebaik-baiknya, apalagi di hadapan Allah. Apapun yang menyangkut dengan diri kamu, berubahlah menjadi baik. Sebab orang yang sebaik-baiknya itu paling tinggi derajatnya. Itu saja pesan dari saya. Cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.